maka kami juga menang bersama-sama dengan Engkau. Bahkan Engkau membuat kami lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan. Bicaralah pagi hari ini, buat kami semua menangkap akan hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita berkata, amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Saudara sekalian, ini hari yang ajaib. Kita memperingati akan kebangkitan Tuhan Yesus yang luar biasa. Hari ini saya ingin mengajak Anda belajar akan firman Tuhan. Kita percaya Dia Tuhan yang bangkit dan Tuhan yang menang. Tapi saya mau berkata buat saudara, ada hal-hal yang perlu kita mengerti pada pagi hari ini. Dan nanti jam 10 pagi kita ada baptisan air. Anda yang mau dibaptis, Anda mempersiapkan diri. Ini merupakan hari yang luar biasa buat hidupmu. Saudara sekalian, seringkali kita berpikir bahwa iblis adalah makhluk yang maha tahu dan mengerti segala sesuatunya. Tetapi sebenarnya tidak demikian. Ada orang yang berkata, oh setan bahkan bisa membaca pikiran saya. Sebetulnya seringkali bukan begitu. Dia memasukkan sesuatu dalam pikiran kita dan kita menyetujuinya. Sebenarnya kehebatannya adalah, kalau dapat dikatakan sebuah kehebatan, kehebatannya adalah dia umurnya panjang. Dia sudah ribuan tahun dan dia mengamati akan perilaku yang namanya manusia. Dan ternyata manusia itu bisa diberi trik, dijatuhkan dengan tipu daya dengan cara yang sama selama berabad-abad, dan semua umpannya toh dimakan juga oleh manusia. Hari ini saya mau ajak Anda belajar dari firman Tuhan bahwa sebenarnya iblis bahkan tidak tahu untuk apa Yesus datang ke dunia 2000 tahun yang lalu. Dia bahkan tidak tahu rencana Tuhan bahwa dia datang untuk mati dan bangkit menebus akan umatnya. Iblis sama sekali tidak tahu. Sebab kalau dia tahu bahwa kedatangannya tujuannya adalah untuk mati dan kemudian bangkit kembali, tidak mungkin dia mencoba akan membunuh Yesus. Tidak mungkin. Kalau dia mengerti bahwa kematian Yesus adalah bencana buat hidup mereka, tidak mungkin iblis berniat untuk menyalibkan Yesus. Tidak mungkin. Tapi saya ingin buktikan dengan beberapa ayat pada hari ini bahwa sebenarnya dia tidak tahu mengapa Yesus datang 2000 tahun yang lalu. Tapi sekaligus saya juga mau berkata buat saudara, dari pihak Tuhan, Yesus yang kita sembah, Tuhan kita, tidak bisa gagal. Semua rencananya tergenapkan sempurna adanya. Saudara harus mengerti bahwa Yesus merupakan pola kita, pattern kita. Apapun yang terjadi dalam hidupnya, pola kemenangan yang dia dapatkan itu merupakan rencana Tuhan yang sama atas hidup Anda dan saya. Dan seringkali kita harus mengingat perkataan Yusuf yang berkata, kamu mereka-rekakan yang jahat, tapi pada detik yang sama Tuhan mereka-rekakan yang baik. Amen, saudara. Nah sekarang mari kita buka firman Tuhan. Saya mau tunjukkan beberapa ayat bahwa sebenarnya iblis tidak tahu mengapa Yesus harus datang ke dunia. Dan setelah itu saya mau ajak Anda melihat sebuah cuplikan klip yang dibuat anak-anak Live TV dengan sebuah penambahan di sana sini, lalu kemudian kita akan berhenti di pause di saat tertentu, saya lanjutkan khotbah saya, dan kita lanjutkan filmnya. Saya berharap visualisasi pagi ini akan menolong saudara, dan kita bantu dengan cara yang kita bisa dalam waktu yang singkat untuk menolong setiap kita memahami Tuhan tidak pernah gagal, sekalipun iblis merencanakan yang jahat. Dan iblis tidak maha tahu
Sehingga percayalah hanya Yesus kita yang maha tahu. Yang pertama mari kita lihat dalam Injil Matius pasal yang ke-8. Matius pasal yang ke-8, kalau Anda membaca ada perikop tentang orang yang kerasukan setan di Gadara. Orang itu tinggal di pekuburan, dia sangat berbahaya, dan orang tidak berani mendekat kepadanya karena dia dirasuk oleh iblis. Lalu kemudian Yesus sampai juga di Gadara, dan waktu dia berhadapan dengan orang yang dirasuk oleh setan ini, apa yang kemudian diteriakkan oleh mereka? Matius pasal yang ke-8, lihat pada ayat yang ke-29. Dan mereka itu pun berteriak katanya, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah?" Lalu kemudian ini tebakannya dia, "Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Yang iblis tahu adalah bahwa suatu hari dia akan disiksa di api neraka untuk selama-lamanya. Ketika Tuhan datang ke dunia, lahir ke dunia, maka dia berpikir ini sebuah atau seorang musuh, satu pribadi musuh besar yang mencoba akan merusak pekerjaannya. Ini sebuah rivalitas yang harus dimenangkan. Ini sebuah persaingan untuk merebut akan jiwa-jiwa. Dan ketika Tuhan datang, cara berpikir paling negatif yang dia punya adalah Yesus datang untuk menyiksa mereka, dan mereka tahu itu belum waktunya. Sehingga waktu berjumpa di Gadara, mereka hanya berteriak, "Apa urusanmu dengan kami? Apakah engkau mau datang untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Iblis tidak punya gambaran akan seperti apa penebusan yang akan Tuhan lakukan untuk menebus dosa manusia. Iblis tidak punya gambaran apa rencana Tuhan yang di hati dan benak Bapa di surga. Dia sama sekali tidak tahu. Sebab kalau dia tahu, tidak mungkin dia akan menyalibkan Yesus. Nah, apa bukti lagi, Pak? Sekarang mari kita lihat Injil Yohanes. Masih di perjanjian baru. Lihat pada pasal yang ke-13. Apa yang dia buat? Nanti saya akan tunjukkan kepada saudara apa yang sebetulnya dipikirkan iblis ketika melihat Yesus mengerjakan banyak hal dalam hidupnya. Sama sekali dia tidak mengira bahwa tujuan Tuhan datang ke dunia adalah memang untuk menderita bagi umat manusia, bahkan mati, tapi kemudian bangkit kembali. Dia tidak mengira itu. Makanya kalau Anda dan saya hidup dalam rencana Tuhan, Anda hidup dalam rencana paling tinggi yang bahkan setan tidak bisa menduganya. Lihat Yohanes pasal 13 ayat yang pertama. Sementara itu sebelum hari raya Paskah dimulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kesudahannya. Saudara, Yesus tahu akan saatnya. Yesus tahu kehendak Bapa. Yesus tahu rancangan agung Bapa. Tapi ayat yang kedua, mereka sedang makan bersama. Dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot anak Simon untuk mengkhianati dia. Saudara, kalau Anda membaca sebetulnya ini sebuah permainan catur besar. Dan iblis itu digoblokin betul. Kalau Anda membaca, Yesus pernah berkata, "Aku datang bukan untuk meniadakan Taurat, tapi aku datang untuk menggenapinya." Maka segala sesuatu yang terjadi dalam diri Yesus, semua menggenapi firman perjanjian lama. Dari saat kelahirannya, kalau Anda baca ada perkataan, hal itu terjadi supaya genaplah yang dikatakan para nabi. Itu berkali-kali terjadi. Sampai kemudian ketika dia disalib, kapan dia disalib, kapan dia mati, kapan dia bangkit. Dia ngomong apa waktu disalib? Dia berkata, "Aku haus."
itu pun sudah dinubuatkan oleh perjanjian lama. Dia mati dengan tanpa ada tulangnya yang patah, Yesaya mengatakan. Dan dia mati dengan keadaan tulang utuh dan tidak ada yang patah. Sampai pakaiannya dibagi-bagi, Alkitab sudah menubuatkannya. Luar biasa itu. Nah, setan itu menurut saya memang dibanding Tuhan gobloknya luar biasa. Itu bisa begitu rupa tanpa disadari. Dia bertindak kapan dia bicara, itu digiring menggenapkan semua kehendak Bapa. Jadi kalau Anda sedang mengalami kesulitan hari ini, mari berkata, Tuhan, buat problemku ini kau giring begitu rupa untuk menggenapkan rencana Bapa dalam hidupku. Jangan ada orang frustrasi dengan hidupmu. Tuhan punya rencana, bukan rancangan kecelakaan, tapi memberikan rancangan damai sejahtera yang memberikan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Amen, saudara. Nah, lihat Alkitab berkata, iblis membisikkan ke Yudas sebab dia ingin bunuh Yesus. Seandainya dia tahu apa akibatnya kalau Yesus itu mati, tidak akan dia lakukan. Nanti saya bacakan ayatnya buat saudara. Sekarang lebih jauh lagi. Dia tambah emosi. Lihat sekarang pada Injil Yohanes pasal yang ke-13 juga, tapi buka dengan saya pada ayat yang ke-27. Bukan hanya bisikin. Lihat ayat berikutnya, ayat 27. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, iya, kerasukan iblis. Jadi kalau saudara hati-hati ya, Anda biasa mendengarkan bisikan iblis, tujuannya bukan hanya membisikkan sesuatu kepadamu. Ujungnya ingin merasuki hidup kita. Tapi ini permainan catur besar sebetulnya. Yesus tahu, wah kerasukan ini. Langsung dia berkata, maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Dia ngomong ke siapa nih? Dua-duanya. Ngomong ke Yudas, juga ngomong ke iblisnya. Jadi sebetulnya iblis juga tidak bisa membunuh Yesus. Dia menyerahkan nyawanya. Kalau tanpa izinnya, nggak bisa, saudara. Orang baru nangkep, dia berkata, akulah Yesus yang kau cari. Geblak semua. Bagaimana? Mau sekian legion tentara Romawi dikerahkan. Kalau dia berkata, tidak ada yang boleh menyentuh aku, tidak bakal bisa. Sebetulnya dia serahkan nyawanya. Nah, setan tidak tahu itu. Sebuah tanda iblis tidak tahu sebetulnya apa yang terjadi. Saya mau cerita satu bagian. Coba Anda tangkap dengan baik. Di perjanjian lama, setahun sekali, di saat-saat seperti ini, imam besar dengan pakaian kebesarannya masuk ke ruang Maha Kudus. Pada waktu dia masuk ke ruang Maha Kudus, di situ ada tabut perjanjian Tuhan. Dan dia membawa bersama dengan dia darah anak domba yang disembelih untuk pengampunan dosa kita. Perjanjian lama merupakan bayang-bayang atau shadow. Perjanjian baru adalah substance-nya, hakikatnya. Imam besar membawa akan darah anak domba hanya setahun sekali. Dia masuk ke ruang Maha Kudus dan dia percikkan darah anak domba itu pada tabut perjanjian. Percikan. Dan dengan pemercikan darah itu, secara profetis di perjanjian lama, maka didamaikanlah manusia dengan Tuhan. Tapi perjanjian lama itu hanya gambaran. Sebab tidak mungkin dosa manusia ditebus
dengan darah binatang. Saudara tahu apa yang terjadi? Selama ini orang mencari di mana sebetulnya tabut perjanjian itu. Ada banyak teori. Sebagian mengatakan orang percaya, orang-orang Yahudi, Falasa, orang-orang Ethiopia yang Yahudi berkata, di tempat kami di kota Aksum di Ethiopia. Tapi tahun 80-an, ada seorang arkeolog dan dia seorang yang latar belakangnya medis, namanya Ron Wyatt. Dia juga seorang arkeolog, dia tahu soal hal purbakala, dia tahu soal penggalian-penggalian barang purbakala. Di awal tahun 80-an itu dia pergi ke Israel dan dia sedang berbicara dengan pejabat pemerintah yang mengurus soal penggalian-penggalian benda-benda purbakala. Dan Ron Wyatt dalam kesaksiannya mengatakan tiba-tiba mereka berjalan melewati akan bukit Golgota. Kalau saudara pernah ke Israel, ada namanya Garden Tomb, makam, taman, tempat makam Yesus. Dan dari sana di seberang itu Anda bisa melihat akan bukit Golgota. Kalau Anda lihat dari kejauhan memang wujudnya seperti tengkorak manusia. Orang ini sedang berjalan dengan pejabat pemerintah Israel. Dan tiba-tiba seperti refleks dan dia berkata itu sesuatu yang ilahi sekali. Tiba-tiba tangannya menunjuk ke sesuatu. Itu merupakan tumpukan sampah sebetulnya di Golgota itu. Dan dia berkata, aku percaya disitulah tabut perjanjian itu. Sampai hari ini secara resminya orang-orang Yahudi Ortodoks masih merindukan membangun akan bait Allah. Dan bait Allah tidak akan ada artinya tanpa ada tabut perjanjian. Lalu kemudian pejabat Israel ini juga dengan gampang berkata, oke, aku beri kamu surat izin untuk melakukan penggalian di situ. Dan cari di mana tabut itu. Butuh waktu bertahun-tahun, saudara. Ron Wyatt dibantu oleh 2 orang putranya. Tapi waktu berjalan, satu sakit, satu lagi sakit, harus kembali ke Amerika. Dan dia melakukan sendiri dengan bantuan orang lokal. Dan ini yang ajaib sekali. Memang cerita ini sampai hari ini jadi kontroversi perbantahan. Tapi logika Alkitab saya berkata, menurut saya ini benar. Ada satu celah setelah dia masuk cukup dalam, celah sempit sekali. Dan badannya nggak bisa masuk. Tapi dia merasa seperti ada tarikan tertentu. Maka orang lokal yang membantu dia ini karena kurus, dia berkata, coba kamu selinap ke sana, kamu masuk. Pada waktu dia masuk, dia keluar lagi, dia berkata, aku tidak mau kembali ke sana. Dia lari keluar. Dan hati Ron ini berkata, pasti ada sesuatu. Kemudian dia coba perbesar lubang itu. Dengan susah payah dia masuk. Dan waktu dia masuk, dia melihat pemandangan yang mencengangkan. Tabut itu di situ. Ron Wyatt sudah meninggal tahun 2008 yang lalu. Beberapa saat sebelum dia mati, satu lagi wartawan menginterview dia. Dan berkata, Ron, kamu tahu hidupmu akan segera selesai? Iya. Wartawan ini bertanya, boleh aku tanya, penemuanmu itu valid atau sebetulnya kamu hanya bohong? Dia berkata, aku tidak bohong. Aku lihat tabut itu di situ. Ceritanya panjang, saudara. Dia berjanji kepada pemerintah Israel tidak akan membuka kepada siapapun. Sebab pemerintah Israel takut 2 hal dengan tabut itu. Kalau sampai orang Yahudi yang ekstrim
tahu itu, maka mereka akan ambil tabut itu dan akan dengan segala cara membangun bait Allah. Tapi itu artinya perang dengan orang-orang Muslim. Karena lokasi bait Allah sangat berdekatan, mungkin sedikit bersentuhan dengan Masjid Al-Aqsa. Dan orang-orang ekstrim ini kalau dia bangun, dia akan rubuhkan semua yang lain. Maka itu akan memicu perang dunia ketiga. Tapi ketakutan yang kedua, kalau sampai tabut itu terbukti di situ dan diketahui orang Yahudi, dalam waktu singkat orang Yahudi akan berbondong-bondong berbalik dan percaya kepada Yesus. Dan mereka tidak mau itu. Mengapa mereka percaya Yesus? Dengerin baik-baik. Pada waktu Ron Wyatt masuk ke lorong itu, dia lihat tabut itu. Dan dia ketemu dengan 4 malaikat. Tapi yang aneh, dia berkata, pada atas dari tabut itu, tutupnya namanya tutup pendamaian, dia lihat percakan-percakan darah dalam jumlah cukup banyak. Dan dia bertanya, ini darah apa? Saudara tahu, akhirnya itu darah diteliti. Itu bukan darah binatang. Berarti bukan darah domba. Tapi darah manusia. Tapi aneh, tidak seperti manusia. Dan ketika dilihat, saudara, sudah ribuan tahun loh, di mikroskop yang paling canggih, darah itu masih hidup. Kalau Anda terima tubuh dan darahnya, the blood, the life is in the blood. And the blood is still alive today. Masih berkuasa sampai hari ini. Dan Ron ketika lihat akan cekuan di dalam itu, dia lihat ke atas. Itu kan seperti gua di bawah. Dia lihat ada retakan. Dan dia tahu itu retakan bukan retakan alami, tapi retakan karena gempa bumi. Dia ukur dengan alat, kemudian dia pengen tahu, ini retakannya sampai kemana. Ketika dia tes, itu retakannya sampai keluar. Jadi kalau Anda lihat gambar itu, dia menggali di bawah sini. Dan di bawah itu dia mengklaim dia temukan tabut. Dengan bercakan darah sangat banyak di atas tabut itu. Dan ketika dia telusur, sampai ke atas. Dan di situ orang yang pernah naik ke atas, melihat ada lubang yang memang dibuat pada waktu orang menyalibkan seseorang. Dan ini yang dia tahu. Pada waktu Yesus disalib, pada waktu dia mati, gempa. Bagian bawah dari Golgota kering, retak. Darahnya itu dicurahkan habis. Sehingga waktu ditombak oleh orang Romawi yang keluar air, darah itu ngucur ke bawah. Masuk ke retakan itu. Dan boom, nyentuh tutup perdamaian. Untuk pertama kalinya setelah ribuan tahun, hanya profetis darah anak domba, darah binatang yang profetis mendamaikan manusia dengan Tuhan. Pada waktu Yesus mati, semua itu tergenapi. Persis perkataannya, aku tidak meniadakan hukum Taurat, tapi aku menggenapinya. Dan waktu darah itu menetes, selah, Bapak berkata, dosamu diampuni. Iblis tidak tahu. Iblis tidak tahu. Dia berpikir kematian Yesus merupakan kemenangannya. Tapi detik ketika Yesus mati, itu adalah mimpi buruknya setan.
Hari di mana Yesus mati, darahnya habis, dia tertawa, dia berkata kita menang. Darah itu mengucur ke bawah dan menyentuh akan tutup pendamaian. Begitu darah itu menyentuh tutup pendamaian, Bapa berkata, dosa kalian diampuni. Anakku yang sudah bayar buat Anda dan saya, buat semua kita. Dan mimpi buruk iblis belum selesai. Dia kaget ketika dia sadar darah itu sampai ke tutup pendamaian dan mendamaikan manusia dengan Tuhan. Dia sudah mulai gemetar, tapi mimpi buruknya baru permulaan. Saudara tahu apa yang terjadi? Apa yang terjadi pada waktu Yesus mati? Buka Alkitab kita. 1 Petrus. Surat 1 Petrus pasal yang ketiga. Lihat pada ayat yang ke-18 sampai 20. 1 Petrus pasal 3 ayat 18 sampai 20. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. 19, perhatikan ini. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Apa yang terjadi? Dengerin saudara. Pada waktu Yesus mati, rohnya kemana? Rohnya tidak naik ke surga. Rohnya menuju ke dunia orang mati, di mana orang-orang itu menantikan saatnya. Buat mereka yang menolak Tuhan dari zaman ke zaman, mereka dipenjara. Buat orang-orang kudusnya, mereka hidup dalam alam penantian di Hades. Disitulah tiba-tiba dia langsung pergi. Darahnya menetes di tabut perjanjian. Penebusan dosa telah selesai. Rohnya kemudian masuk ke dunia orang mati. Dia bukan berkhotbah, dia memproklamirkan apa yang sudah dilakukannya. Dia berkata kepada semua manusia sebelum dia berkata, aku telah menebus dosamu. Dan di saat proklamasi itulah orang-orang benar menyambut berkata, Tuhan melepaskan kita. Lalu terjadi sebuah peristiwa. Sekarang kita baca, ini menarik sekali. Matius pasal yang ke-27. Injil Matius pasal yang ke-27. Lihat pada ayat yang ke-53. Matius 27:53. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur. Siapa mereka? Orang-orang benar. Coba kita lihat lagi ayat 52. Sebelum 53. Dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus, dan menampakkan diri kepada banyak orang. Ini yang terjadi. Saya mau ulang lagi. Begitu Yesus mati, darahnya menetes, menyentuh tabut perjanjian. Di depan Bapa dia berkata, dan selesai. Aku memberikan pengampunan dosaku. Tapi lihat apa yang terjadi. Rohnya masuk ke dunia orang mati.
Dan dia teriak, dia berkata, aku sudah tebus kalian. Sudah aku genapi. Orang-orang kudus, para nabi, orang-orang benar melihat Tuhan, dia berkata, Mesias telah datang. Dan belenggu mereka dilepaskan. Pada waktu Yesus bangkit, mereka ikut bangkit bersama-sama dengan Yesus. Dan banyak orang melihat itu. Kenapa bisa di penjara dilepaskan? Hari yang sama dia datangi tahta iblis. Dan dia berkata, halo, kita ketemu di sini. Dia kaget. Semua dosa manusia sudah aku tebus. Genap seperti kata Bapakku. Kepalamu aku remukkan. Kau telah remukkan tumitku. Kepalamu aku remukkan. Dia injak iblis di bawah kakinya. Bam! Dia lucuti semua kuasanya. Dia berkata, yang mau keluar, keluar dengan aku. Orang-orang yang percaya nyambut dia. Dia berkata, kami keluar Tuhan. Dan mereka mengalami kebangkitan orang mati secara massal. Itu akan terjadi lagi waktu Yesus datang kedua kali. Kita akan tunggu. Anda kalau ini di zaman itu terjadi, dan saya yakin itu. Saudara tidak akan mati, Anda akan lihat oma opamu yang kenal Tuhan sungguh-sungguh tiba-tiba muncul senyum, nak, ayo naik. Dan dalam sekejap kita ikut dia. Dan Tuhan bawa kita bersama dengan dia. Yesus lakukan itu. Setan yang konyol dan goblok berkata, gila, kita ditipu. Tapi hari itu hancur semua. Dan begitu dia selesai, dia remukkan setan dengan kuasanya. Dia rampas jiwa-jiwa itu, bawa bersama dengan dia. Dan hari ketiga, dia bangkit dari antara orang mati. Dan hari ini kita di sini, kita berkata terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang bangkit dari antara orang mati. Bangkit buat kita. Ayat terakhir. Ayat terakhir. Lihat kitab Nabi Yeremia. Lihat kitab Nabi Yeremia. Pasal yang ke-29. Ayat yang ke-11. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kalau saudara punya NIV version, saya baca buat saudara. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you. Karena aku tahu rancangan-rancanganku yang aku punya bagimu, kata Tuhan. Yaitu rancangan untuk membuat kamu berkelimpahan atau sejahtera. Plans to prosper you and not to harm you. Dan bukan untuk mencelakai engkau. Plans to give you hope and future. Rencana untuk memberikan harapan dan masa depan. Saudara, dia selesaikan bagiannya. Dia lepaskan semua yang terpenjara. Orang-orang kudusnya dia berkata, bangkit dengan aku. Dan iblis tahtanya dihancurkan. Karena itulah dia berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa. Dulu pernah diklaim oleh setan ketika iblis mencobai Yesus. Dengan berkata, semuanya telah diberikan kepadaku. Tapi sejak peristiwa kematiannya, tahtanya dihabisi dan semuanya dihancurkan. Dia berkata, segala kuasa telah diberikan kepadaku. Dan dia perintahkan kita berkata, karena itu pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Allah Bapa, Allah Putra,
dan Allah Roh Kudus. Hari ini kita memperingati Yesus yang bangkit. Yesus yang bangkit dan menang. Saya berdoa Anda juga bangkit dan menang. Dia bangkit. Saya berdoa semua kita. Tidak ada orang yang takut akan hari depan lagi. Sebab dia bangkit dari antara orang mati. Amin. Dosamu sudah diampuni. Dan saya percaya kita mendapatkan hidup yang kekal. Amin. Saya mengundang semua orang, mari percaya kepada Yesus. Anda yang di rumah dengarkan baik-baik, engkau perlu undang Yesus. Terima dia jadi Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi. Jam 10 ini kita ada baptisan, ada yang belum dibaptis. Mengapa tidak engkau berkata, aku mau terima Tuhan penebusan dosamu. Aku mau terima rancangan Tuhan yang sempurna. Aku mau terima hidup kekal bersama dengan dia. Mari semua berdiri sama-sama. Orang-orang tebusannya